Selamat siang anak-anak. Selamat Siang, siang, Bu. Bu. Selamat siang, Bu. Kenapa lama sekali nih? Karena sudah siang. Siang, Bu. Ya, suasana yang mencekam ya. Oke, kita lanjut aja. Kita berdoa. Untuk berdoa langsung aja ketua kelas. Rio, ayo Siap, bawa Bu. doa, Nak. Siap. Sebelum memulai pelajaran Ibu Tri, mari kita berdoa, teman-teman, menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Rio sudah membawakan doa hari ini. Selanjutnya untuk Ibu akan cek hadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo, siapa? Sekretarisnya? Putri? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Wah, sangat luar biasa. Di sini baru Ibu senang kalau misalnya hadir semua ya. Semangat kita di sini ya. Oke. Ibu langsung tampilkan untuk materi kita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya, itu seni rupa khususnya yang bab pertama, yaitu menggambar alam benda. Menggambar alam benda. Di sini apa sih pengertian menggambar? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Diana, silakan Nak. Apa itu pengertian menggambar setelah kamu pengalaman selama ini? Menggambar itu, Bu, menurut pengalaman saya, membuat goresan kayak garis-garis gitu, Bu, untuk membuat bentuk gambar yang indah atau estetik, Bu. Wah, luar biasa Diana. Benar ya, Nak. Lanjut siapa lagi? Fajar, boleh? Ya, Bu. Fajar Iya, bisa Nak. juga, Bu. Apa itu menggambar, Menurut Nak? saya, menggambar itu, Bu, menurut saya menyenangkan, Bu. Karena saya hobi menggambar, Bu. Karena bisa menuangkan imajinasi saya, Bu. Begitu, Bu. Wah, si Fajar hobi yang menggambar. Bagus, Nak. Kemudian Sri, Iya, Bu. bisa Nak? Menurut kamu apa, Bisa, Nak? Bu. Kalau menurut saya, Bu, menggambar itu objek bendanya kita tiru, Bu, untuk kita gambar supaya mirip, Bu. Wah, bagus ya, Nak. Benar. Itu berdasarkan pengalaman kalian. Kalian sudah bisa mengartikan apa itu arti menggambar. Kemudian ini Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Di sini KD-nya yaitu memahami konsep prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan indikatornya di sini menelaah pengertian menggambar alam benda. Yang kedua, memilih media gambar unsur-unsur seni rupa dan diurutkan secara logis menjadi gambar bentuk. Yang ketiga, menganalisis prinsip-prinsip seni rupa dan prosedur menggambar alam benda. Jadi, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik harus mampu menelaah pengertian menggambar alam benda melalui media PowerPoint dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu memilih media gambar unsur-unsur seni rupa dan diurutkan secara logis menjadi gambar bentuk melalui metode picture and picture dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis prinsip-prinsip seni rupa dan prosedur menggambar alam benda melalui metode diskusi dengan baik. Oke, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu akan tampilkan sebuah gambar, yaitu gambar alam benda. Di sini Ibu akan tanya, setelah kamu mengamati video tadi, pengertian menggambar alam benda itu apa sih, Nak? Adakah yang tahu? Saya, Bu. Ya, Rinda, siapa Bu. itu? Oh, Rinda, silakan, Nak. Jawab, Nak. Menurut saya, menggambar itu mirip dengan aslinya, Bu. Wah, benar juga itu. Menggambar mirip dengan aslinya. Berarti sesuai dengan kenyataannya ya, Nak. Benar. Lanjut, siapa Ya, lagi yang Bu. mau memberikan jawaban? Apa itu Saya, arti Bu. alam benda? Iya, siapa itu? Saya, Bu.
Andre, Ada oh iya kelas, Bu. Andre, Ya. silakan. Menggambar benda mati, Bu. Wah, benda mati. Benar ya, Nak? Benda mati. Contohnya seperti apa itu, Andre? Contohnya seperti benda-benda yang berada di sekeliling kita, Bu, seperti gelas, seperti Wah, guci, pintar seperti ya. piring, Bu. Ya, Ya, Bu. benar-benar. Oke, selanjutnya setelah kita amati lagi gambarnya, apakah unsur-unsur yang ada di situ? Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Unsur itu, Nak, sebelum kalian jawab, itu adalah elemen yang ada di sebuah gambar tadi yang sudah Ibu tampilkan. Apakah elemennya yang terdapat di situ, unsur-unsurnya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Bu. Oh ya, Putri, ayo. Ada arsiran gelap terangnya, Bu. Iya, kamu lihat di situ ada arsiran gelap terang. Lebih benarnya ada gelap terangnya, ya. Lanjut. Saya siapa juga bisa jawab, Bu. Saya, Bu. lagi? Silakan Ika, silakan Nak. Ada bentuk gambarnya, Bu. Iya, benar. Ada bentuknya. Itu merupakan salah satu unsur seni rupa. Kita lanjut lagi. Setelah kalian lihat gambar tadi, Nak, apakah ada prinsip-prinsipnya? Setelah kalian perhatikan, apa prinsipnya yang kalian rasakan di situ? Siapa bisa jawab? Bu, gambarnya hilang, Bu. Oke, nih lihat lagi. Sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, setelah kamu lihat gambarnya di sini, prinsip-prinsip yang kamu rasakan itu apa contohnya? Coba jawab. Siapa? Rio bisa jawab? Siap, Bu. Enak dilihat mungkin, Bu ya. Iya, enak dilihat. Mungkin dari proporsinya ya. Itu jadi bisa memberikan kesan enak dilihat, yaitu perbandingan dari ukuran bendanya. Oke, kita lanjut ya, Nak. Di sini, Bu akan memberikan ice breaking dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena tadi awalnya Ibu lihat kalian tidak bersemangat. Mungkin karena sudah siang ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Kalau Bu bilang Sudah, Bu. tepuk tangan sekali. Ayo semua, tepuk tangan sekali. Ya, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Ya, tapi kalau misalnya Ibu tidak lengkap secara membilangkan tepuk tangan 1 kali, berarti tidak boleh tepuk tangan. Jadi harus konsentrasi ya. Ya, Oke, Bu. sekali lagi. Ya, Bu. Tepuk tangan sekali. Ya. Tepuk tangan 3 kali. Ya. Tepuk 2 kali. Iya, bagus. Berarti semua konsentrasi. Bagus sekali ya, Nak. Oke, kita lanjut lagi ya. Tepuk tangan untuk kita hari ini semuanya. Oke, sekarang kita akan membagi kelompok. Ya. Hari ini Ibu akan bagi kelompok. Nah, di sini nama-nama kelompoknya kelompok 1 yaitu Mariono dan Sri dan Ika. Kemudian kelompok 2 ada Diana, Fajar dan Putri. Kelompok 3. Oke, sekarang sudah Ibu bagi kelompoknya. Silakan berpindah, Nak, menjadi 3 kelompok ya. Ayo silakan berpindah. Iya, Bu. Siap, Bu, siap. Iya, Bu. Oke. Setelah itu Ibu akan membagi LKPD-nya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, di LKPD, soal nomor 1 adalah telaah pengertian menggambar alam benda. Yang kedua, pilihlah media gambar unsur-unsur seni rupa dan diurutkan secara logis menjadi gambar bentuk. Yang ketiga, analisislah prinsip-prinsip seni rupa dan prosedur menggambar alam benda. LKPD-nya sudah Ibu kirim ya, Nak, ke WA grup. Mungkin boleh dicek. Di situ ada lampiran juga media-media gambarnya. Itu sudah Ibu lampirkan juga di grup WA ya, untuk menjadi bahan diskusi kita hari ini. Kemudian boleh kalian selesaikan, Nak, bersama diskusikan untuk tugasnya LKPD-nya ini. Sudah mendapatkan semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Selesaikan ya, Nak, diskusikan ya. Siap, Bu, siap. Ayo, teman-teman. Iya, di sini ada kendala, Nak, untuk kelompoknya. Ada kendala untuk diskusinya? Kelompok 1 ada kendala, Nak? Iya, Bu. Bu, untuk soal nomor 2, arti logis itu apa maksudnya, Bu?
Oh, logis itu dia istilahnya penalarannya, Nak. Harus sesuai nih dia, Nak, berhubungan. Harus berhubungan urutannya ya. Itu Oke artinya. Bu, baik Bu, baik. Dari awal sampai akhir gitu. Kemudian kelompok 2, ada kendala, Nak? Tidak ada, Bu. Seperti biasa kami kelompok pintar, Bu. Oke, bagus. Wah, cerdas-cerdas sekali ini kelompok 2. Bagus ya, Nak. Untuk kelompok 3, ada kendala, Nak? Putri, ada kendala untuk kelompok 3? Ya Bu, prinsip-prinsip minimal berapa Bu ditulis Bu? Kalau kamu bisa dapat 4 juga boleh, ya. Yang menurut kamu paling utama. Yang paling utama dibutuhkan 4 minimal boleh. Ya Bu, Oke, oke Bu. selesaikan ya, Nak. Ya Bu. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah Bu, sudah. Bu, lagi Bu. Bu, Kalau sudah selesai boleh dikirimkan, Nak, hasil diskusinya ke WA Ibu ya, biar Ibu cek. Sudah dikirim? sudah Bu. Oke, Sudah, bagus. Bu. Oke, sekarang kita waktunya untuk presentasi. Yang presentasi hari ini khusus dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, yaitu kelompok Mariono. Oke, boleh, Nak, langsung, Nak, dipresentasikan hasilnya. Baiklah teman-teman, untuk nomor 1 dari hasil dari diskusi kami, yaitu menggambar alam benda adalah menggambar mirip sesuai aslinya tanpa adanya perubahan bentuk. Mungkin itu untuk nomor 1 dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu. Oke, terima kasih, Nak. Ayo untuk semua kelompok berperan, lanjut untuk hasil selanjutnya yang nomor 2, anggotanya dibagi untuk Ya, Bu. membacakan. Untuk soal nomor 2, urutan yang logis, unsur-unsur seni rupa, ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, gelap terang, dan warna. Prinsip-prinsip seni rupa, 1. Komposisi, 2. Proporsi, 3. Keseimbangan, 4. Kesatuan. Iya, good, Nak ya. Lanjut kelompoknya. Yang lain, untuk anggotanya yang lain, Nak, dibacakan lagi untuk soal nomor 3. Ayo kelompok 3, nggak usah malu-malu Ayo, kelompok. siapa satu lagi tadi Saya, Bu. anggotanya? Oh iya, Nak, baca, Saya. Nak, boleh, Nak? Iya, bacakan, Nak. Prosedur menggambar yaitu yang pertama, persiapkan alat, bahan, dan media. Yang kedua, tentukan objek yang akan digambar. Yang ketiga, buat sketsanya. Yang keempat, warnai. Itu, Bu. Oke, bagus. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1 ya, Nak. Oke, untuk anak-anak yang lain harus memberikan umpan balik. Boleh bertanya kepada kelompok 1 yang sudah tampil. Silakan bertanya, Nak. Iya, saya Bu. Silakan, Fajar. Ya Bu, baik Bu. Saya Fajar mewakili kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Menurut kelompok 1 apa itu alam benda? Terima kasih Bu. Wah, terima kasih untuk pertanyaannya, Fajar. Silakan, ayo kelompoknya jawab. Kalian kan sudah diskusi tadi, harus tahu Baik jawabnya Bu. ya. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar. Jadi kan, alam benda ada 2, yaitu buatan manusia. Contohnya gelas, dan buatan alam contohnya batu. Jadi ada 2. Ada 2 dia Fajar. Benar ya, Nak, bagus sekali. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Saya beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi hari ini. Bagus sekali ya, Nak. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Ibu akan evaluasi dari keseluruhannya. Kelompok yang sudah tampil tadi sangat baik ya, Nak. Sudah memberikan jawaban yang terbaik, sudah bekerja sama, tapi tadi ada Ibu lihat masih ada 1 orang yang terlalu mengerjakannya sendiri. Kalau bisa, Nak, untuk selanjutnya kalau kerja kelompok itu harus sama-sama ya. Selanjutnya di sini untuk kesimpulan, boleh anak Ibu yang sudah mendengar dan sudah memperhatikan tadi, yang sudah kita pelajari sama-sama, coba berikan kesimpulannya di sini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oh ya, Iya, Rio, Bu. silakan. Iya Bu, kesimpulan dari saya dan berdasarkan tadi berdiskusi di kelompok
menggambar alam benda itu disebut juga menggambar bentuk, Bu. Yaitu cara menggambar suatu objek dengan meniru objek tersebut dengan mengutamakan kemiripan rupanya, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali. Benar ya, Nak. Lanjut, siapa lagi? Ayo. Siapa yang mau memberi kesimpulan untuk tentang unsur-unsur dan prinsipnya? Siapa, Putri? Oh, silakan, Nak Putri. Ya Bu, berdasarkan hasil kelompok diskusi tadi dan melihat video yang Ibu tayangkan itu, saya menyimpulkan dalam seni rupa Bu, tidak hanya memiliki unsur-unsur penting saja Bu, namun juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri sehingga bisa menciptakan suatu karya seni Bu. Seperti itu Iya. Bu. Bagus ya, Nak. Benar. Untuk membuat suatu karya, kita harus menerapkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip supaya menghasilkan karya yang baik ya. Selanjutnya, siapa lagi? Fajar mungkin bisa, Nak, memberi kesimpulan? Iya, Bu, bisa, Bu. Silakan, Nak. Prosedur menggambar adalah langkah dalam menggambar dengan cara meniru gambar objek yang sudah ada, Bu. Begitu, Bu. Bagus sekali ya, Nak. Jadi kalau namanya menggambar alam benda atau menggambar bentuk itu, memang kita harus tentukan dulu objeknya dan kita harus gambar sesuai dengan aslinya. Tentang menggambar alam benda, di sini kita harus pahami alam benda itu apa. Menggambar alam benda tadi kan katanya menggambar yang sebenarnya, objek yang sebenarnya yang ada di sekitar kita, yaitu memindahkan objeknya ke kertas gambar. Itu menggambar alam benda atau menggambar bentuk, itu sama ya artinya. Kalau alam benda itu dibagi menjadi dua, Nah. Yang pertama ada buatan manusia, yaitu contohnya apa? Piring, gelas, mangkuk. Dan yang kedua ada benda yang terbuat dari alam, itu contohnya batu dan lain-lain ya. Untuk selanjutnya di sini tadi kelompok 1 sudah menjawab secara benar urutan yang logis pada unsur-unsur seni rupa. Yaitu seperti ini dia. Nah, ini hasil dari mereka tadi ya, sudah dikumpulkan. Bagus sekali ya, Nak. Medianya sudah disusun secara logis. Yang pertama itu adalah yang paling sederhana, paling dasar adalah titik. Jadi sebuah karya itu harus ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu titik. Kalau kita mau menggambarkan, kita awali dengan titik dulu, ya. Titik, kemudian titiknya kita tarik. Dan titik-titik itu jika digabungkan itu menjadi sebuah garis. Garis itu banyak, nah ada garis melengkung, garis lurus, horizontal, ya. Selanjutnya garis itu dihubung-hubungkan menjadi sebuah bidang. Dan bidang itu juga dihubung-hubungkan menjadi sebuah bentuk. Dan bentuk itu memiliki ruang, ya, memiliki ruang dan bentuk itu juga memiliki warna, Nak. Ya, benda itu biasanya kalau bentuk itu kan benda. Jadi benda itu memiliki warna, memiliki tekstur, yaitu permukaannya halus atau kasar, dan memiliki gelap terang. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada prinsip-prinsipnya. Terlalu panjang ya, Nak. Di sini nanti Ibu akan bagikan juga materinya tentang prinsip-prinsip seni rupa, tentang materi yang ada di PowerPoint ini. Ibu akan kirim juga ke grup WA supaya lebih kalian pahami. Di sini Ibu jelaskan. Tapi kita tidak usah lihat ini karena ini terlalu panjang. Untuk lebih paham mungkin di sini. Hal yang harus diperhatikan dalam menggambar itu yang pertama proporsinya, Nak. Nah, proporsinya itu harus sesuai ukurannya. Jadi harus sesuai. Misalnya di sini ada gambar yang benar antara cangkir dan sendoknya. Kalau misalnya yang sebelahnya ini tidak sesuai ya, Nak, terlalu kecil sendoknya, tenggelam dia. Jadi ukurannya itu tidak sesuai dengan nyatanya. Itu proporsi. Jadi ukurannya harus benar saat menggambar. Selanjutnya komposisi. Ada komposisi simetris, ada komposisi asimetris. Kalau simetris itu, Nak, objek sebelah kiri dan kanan itu sama. Jadi ukuran bentuknya ini sama, silindris ya. Kalau di sebelahnya ini komposisi asimetris beda. Di sebelahnya ada pegangannya, sebelahnya enggak. Jadi dia berbeda. Kemudian ada juga komposisi sentral ya. Kemudian lanjut. Di sini keseimbangan dan kesatuan. Di sini adalah cara kita memperhatikan untuk keseimbangan, Nak. Supaya kelihatan gambarnya seimbang, kita harus atur. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip itu adalah bentuknya seperti non-fisik. Nah, kalau unsur-unsur itu kan secara fisik kelihatan. Ya, secara fisik. Kalau prinsip-prinsip itu tidak terlihat dia, tapi kita bisa rasakan. Contohnya kalau misalnya kita susun, itu bisa kita rasakan, yaitu makanya dibilang prinsip-prinsip itu adalah kaidah atau asas untuk kita terapkan supaya kita bisa rasakan. Misalnya di sini keseimbangan kan, ini contoh yang benar.
Di sini bisa kita rasakan bahwasannya gambar ini seimbang ya. Kalau sebelah sini berat sebelah, tidak seimbang. Dan di sini kesatuan. Makanya diperlukan kesatuan supaya kelihatan harmonis, selaras, enak dilihat. Dan sebelah sini dia tidak ada kesatuan ya. Selanjutnya di sini kita juga harus memperhatikan antara gelap terang, cahayanya dari mana, ya, sinarnya datangnya dari mana, dari samping, dari atas, dari depan gitu. Itu harus diperhatikan. Kalau misalnya dari kanan sinarnya yang gelap di mana? Sebelah kiri. Juga kita harus buat juga background-nya ya, Nak. Di sini supaya kelihatan hidup gambarnya. Kemudian prosedur menggambar. Tadi sudah kelompok 1 sudah menjawab. Prosedur menggambar yang pertama harus apa? Kita persiapkan alat dan bahannya. Sama seperti memasak juga kita harus siapkan dulu bahan-bahannya supaya kita bisa masak ya. Sama kalau menggambar juga seperti itu. Kemudian kita tentukan objeknya. Misalnya kita mau gambar apa? Kita kan temanya alam benda. Jadi alam benda yang buatan manusia. Cari apa aja, misalnya piring, gelas. Nah, itu kita tentukan ya. Kemudian buat sketsanya. Itu sketsanya kita buat, kemudian supaya kita bisa warnai. Tapi bagaimana sih cara membuat sketsa gambarnya? Nah, bagaimana ya cara menggambarnya? Ya, ini pakai pola supaya kamu nggak bingung-bingung, supaya mempermudah. Kalau misalnya kamu pilih menggambar gelas, pakai pola untuk menuntun kamu supaya lebih mudah menggambar. Kemudian buatlah kesan gelap terangnya. Dan di sini kita akan membuat teknik keringnya, Nak. Karena kita akan menggunakan arsiran. Dan di sini Ibu hanya menyarankan satu arsiran saja supaya kita sama semua, yaitu teknik dusel. Teknik dusel itu mengarsir dengan cara digosok-gosok supaya menghasilkan kesan arsiran yang halus ya. Oke, terima kasih, Nak. Kemudian di sini kita akan mengisi jurnal refleksi. Ibu sudah kirim ke WA, Nak. Sudah Ibu kirim ke WA untuk jurnal refleksinya. Itu kalian isi ya. Untuk minggu depan itu boleh dibawa. Itu supaya untuk lebih baik lagi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, terima kasih, Nah. Bagus sekali, berarti sudah paham semuanya. Untuk selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari yaitu tentang prakteknya langsung. Kita kan sudah belajar materi, jadi minggu depan kita akan praktek langsung. Jadi Ibu harap persiapkan perlengkapannya ya. Dibawa ya alat dan bahannya. Nanti Ibu akan kirim pesan ke WA apa aja yang harus dibawa. Jadi jangan ada yang tidak bawa, harus bawa semua supaya lancar-lancar untuk praktek kita selanjutnya ya. Oke, mungkin ini aja pertemuan kita hari ini. Sehat-sehat kita semua supaya nanti praktek bisa hadir semua ya, Nak. Oke, untuk penutup, Rio silakan bawa doa, Nak. Siap, Bu. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Setelah selesai, Bu, Terima doain. kasih ya, Rio.